藏头露尾的鼠辈彼此，你想必已经达到了不要富裕。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit episode 130, 131, dan 132. Namun seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Namun mohon maaf, dikarenakan beberapa hari yang lalu channel Lengko Mupi terkena dolar kuning. Jadi Mimin mohon bantuannya kepada kalian semua untuk bantu like, komen, dan subrek channel Lengko Mupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Nah, kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap bukan dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini, yang mana kelihatan Master White Tiger ia dibuat terkejut pas melihat ke atas langit. Dikarenakan melihat ada dua orang monster yang melayang-layang di atas langit, kata Master Phoenix itu. Dan Master White Tiger berkata bagaimana mungkin bahwasannya mereka berdua adalah monster yang sudah mati. Lalu mendengar ucapan dari Master Black, membuat sang Master White Tiger sangatlah marah. Lalu Dwoking lagi-lagi, ia bagaimana mungkin anak itu bisa melakukan semua ini. Lalu kemudian tetapan sang Master White Tiger tertuju kepada orang dari aliansi Xingdao. Pada kultivator dari aliansi Xingdao, kenapa kalian diam saja di tempat? Lalu memerintahkan agar cepat maju membantu kepada sang Master. Lalu aliansi Xingdao yang mengetahui bahwasannya situasi tidak lagi berpihak kepada Master White Tiger, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Sehingga sang Master White Tiger melihat para kultivator dari aliansi Xingdao melarikan diri, membuat sang Master White Tiger pun ia benar-benar marah pisan. Lalu kelihatan sang Master Phoenix dan Master Black itu berkata, "White Tiger, jika kamu berhenti sampai di sini saja, maka dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Namun sang Master White Tiger menolak untuk menyerah diri. Dan ia langsung meraung ya geng, serta membincangkan bahwasannya selama ini atau selama bertahun-tahun lamanya dia ingin merubah takdir dirinya. Tapi kalian meminta agar dia menyerah saja, maka itu hal yang tidak mungkin. Lalu setelah mengatakan itu, tiba-tiba sang Master White Tiger menangkap si Peng Yun. Dia menggunakan si Peng Yun untuk mengancam semua orang. Dan terlihatan Dwoking ia menyerahkan martial spirit milik mantan kaisar. Namun Komandan Zhao mencibir bahwasannya dia ingin mengancam terhadap dirinya dengan nyawa pengkhianat yang begitu konyol. Tapi tiba-tiba si Peng Yun ia berteriak bahwasannya kepada sang guru, "Tolonglah aku." Bahwasannya Komandan Zhao pun langsung memutuskan untuk menyelamatkan si Peng Yun. Lalu karena ia masih menganggap dia sebagai guru, bagaimana bisa dia mengabaikan terhadap dirinya? Lalu kelihatan sang Komandan Zhao menggantikan Phoenix di tubuh Peng Yun, sehingga si Peng Yun bisa lulus dari jelatan Master White Tiger. Lalu Master White Phoenix menjelaskan Komandan Zhao telah membangkitkan kekuatan Phoenix pada tubuh diri Peng Yun. Dan di saat yang bersamaan primordial spirit yang ada di dalam tubuhnya kelihatan jadi hancur, sehingga dia bisa mendapatkan kembali esensi terhadap tubuhnya. Namun karena itu semua, Komandan Zhao akan mengalami perubahan yang drastis karena akan ada efek samping yang besar dan tidak bisa dihindari. Dan pada saat ini Chinan juga mengkhawatirkan terhadap Komandan Zhao, bahwasannya umur sang komandan tidak bisa diketahui sejauh mana dia. Dan rambutnya telah memutih sekarang dan tentunya giginya sudah ompong ya geng, menandakan bahwasanya sang komandan sudahlah tua. Lalu kelihatan sang Master ia pun langsung menangkap Komandan Zhao dan lalu meminta maaf karena dia merupakan murid yang tidak kompeten di saat seluruh dunia meninggalkan terhadap dirinya. Hanya sang gurulah masih berdiri untuk muridnya. Dan sang guru menggunakan teknik terlarang untuk menyelamatkan terhadap dirinya. Padahal itu akan membahayai wajah sang guru. Melihat guru dan murid yang saling mengakui
membuat Qinan tersepona dan sang Master Phoenix mengambil tindakan. Dia berteriak bahwasanya sang Pangeran White Tiger dia bisa memberi yang terbaik terhadap dirinya. Sang Master White Tiger menjawab bahwasanya menyerah itu tidaklah mungkin. Dia sudah menghabiskan banyak tenaga untuk merubah nasib dirinya dan dia meminta terhadap dirinya untuk menyerah dan itu tidak mungkin pisan. Dan lebih baik mati daripada harus menyerah mah. 可是我，而非苍兰大。 你既然知道这， Sehingga kemudian sang Master White Tiger merilis bahwasanya teknik terlarang bernama teknik White Tiger Unxiao. Hal ini pun membuat sang Master Phoenix langsung membuat strategi dan langsung terkejut melihat teknik macam apa yang dikeluarkan White Tiger. Lalu tiba-tiba White Tiger langsung naik ke setengah langkah Martial Spirit ya geng. Dan setelah memilih teknik terlarang itu, Master White Tiger langsung saja menargetkan Qinan yang menjadi orang pertama tujuan untuk dirinya bunuh. Karena Qinan memiliki Martial Spirit Kaisar yang diincar-incar. Namun baru saja melayangkan serangan kepada Qinan. Namun di saat itu pula, di saat waktu yang sama melayangkan serangan kepada babang MC kita Qinan, tiba-tiba patung Kaisar kembali aktif dan berkata bahwasanya White Tiger, kenapa kamu sangat terobsesi dengan Qinan? Alhasil Master White Tiger berbalik dan melayangkan serangan kepada patung raksasa Kaisar itu. Dan dia hanya ingin dan dia telah beraninya melawan terhadap dirinya. Lalu semua orang menghadapi serangan dari Master White Tiger, tentunya bersama sang Kaisar. Lalu ia kelihatan langsung menstabilkan serangan dari Master White Tiger, sehingga patung Kaisar itu berkata apakah dia pikir dia sudah cukup kuat hanya dengan mencapai setengah langkah Martial Progiani. Namun tiba-tiba Master White Tiger jauh keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki tubuh Qinan. Dan pekerjaan itu pun guna untuk merebut kendali tubuh Qinan. Lalu pangeran ketiga dan Long Hu pun yang melihat kejadian ini pun langsung terkejut dan tidak menyangka bahwasanya Master White Tiger ingin mengambil tubuh Qinan. Lalu The Walking, mulai sekarang tubuhmu akan menjadi milik sang Master, kata sosok jauh dari Master White Tiger seraya memasuki lautan kesadaran Qinan. Akan tetapi setelah Master White Tiger itu masuki lautan kesadaran Qinan bukannya takut, dia malah mencibir ya geng. Padahal di dalam lautan kesadaran Qinan terlihat cermin perunggu muncul. Apakah itu, kata Master White Tiger. Dia pun terkejut ketika melihat cermin perunggu itu, yang mana kemudian dari cermin tersebut keluarlah seorang wanita cantik, sehingga wanita itu pun segera mengeluarkan sosok jauh Master White Tiger dari lautan kesadaran Qinan. Lalu siapakah kamu, kata Master White Tiger, dan dirinya dibuat terkejut dan dikalahkan dengan begitu mudah. Qinan menjawab apa gunanya memberitakan kepada orang yang sebentar lagi akan mati. Namun ketika Qinan akan mengeksekusi Master White Tiger, tiba-tiba patung sang mantan kesadaran Qinan sontak dia langsung memberikan penyerangan kepada Master White Tiger, yang mana kemudian patung sang mantan kesadaran itu menyegel Master White Tiger menjadi patung seperti dirinya juga, dan mereka akan selamanya melindungi negara ini. Melihat White Tiger telah berubah menjadi patung, Master Phoenix berkata, iya, akhirnya sangatlah bagus untuknya. Nah, masalah ini telah selesai. Qinan kemudian mengumumkan bahwasannya sekarang dia akan memberikan Martial Spirit kepada sang mantan Kaisar. Lalu penilaian yang paling pantas, Long Hu pun langsung saja meminta Qinan untuk memberikan Martial Spirit sang mantan Kaisar kepada dirinya. Jelas sekalipun Qinan langsung menolak terhadap dirinya karena Long Hu, kamu adalah sekte hewan, kenapa dia ingin seperti dirinya? 去吧，行了，走， 他这是在干什么？ 就没有人认识。 Lalu kemudian Qinan memberikan Martial Spirit milik sang mantan Kaisar kepada putra mahkota kerajaan Qian Kingdom, ya, atau pangeran ketiga. Lalu setelah pangeran ketiga menerima Martial Spirit milik sang mantan Kaisar pangeran ketiga, ia langsung berkata bahwasanya The Walking dia tidak tahu harus bagaimana berkata yang pantas kepada Qinan. Namun dia hanya bisa mengatakan apapun masalah Qinan di masa depan, dia akan selalu mendukung terhadap Qinan. Lalu setelah semua masalah selesai, Qinan lalu kembali untuk berkultivasi di Scam Phoenix. Qinan berkultivasi di sana dan Qinan berkata bahwa Crimson Blood Ocean akan terbuka setengah bulan lagi. Dia tidak tahu siapa yang akan ada di sana, yang pastinya yang sudah berhasil naik peringkat atau belum. Namun di saat itu Wang Lao membawa sebuah suratan berkata bahwasanya The Walking
ia memiliki berita bagus untuk Chinan. Dikarenakan sang MC kita Chinan, ia telah masuk ke ranah Hidden Dragon Ranking. Mendengar Hidden Dragon Ranking, Chinan bertanya apa itu. Wang Lao menjelaskan bahwasannya Hidden Dragon Ranking itu adalah peringkat yang dibuat oleh aliansi Qingdao. Dan sekarang Duo King, kamu telah menempati peringkat ke-33 yang berasal dari kerajaan Ancient Kingdom. Mendengar itu bahwasannya Chinan hanya menempati peringkat ke-33, Chinan sendiri terkejut karena dengan kekuatannya, dia sekarang kan hanya berada di peringkat 33. Ini cukup menarik. Dia sangat ingin bertemu dengan para jenius dari daratan lain. Wang Lao kemudian kembali berkata bahwasanya Duo King ada satu berita lagi. Apakah ia ingin melihat upacara penggantian Martial Spirit? Lalu Chinan pun menjawab bahwasanya dia jelas ingin melihatnya. Dan segera mereka berdua pun bertindak seperti itu. Dan kerajaan Ancient Kingdom setelah sampai melihat Komandan Zhou, 我堂堂 毕竟 看看，请拿 lalu Wang Lao menjelaskan bahwasanya formasi itu harus dikatakan terlebih dahulu. Tuh, Chinan bertanya-tanya dan sambil menerima Martial Spirit baru, apakah perlu membuat sebuah formasi besar ini? Wang Lao kembali menjelaskan tentu saja perlu, karena mengganti Martial Spirit itu sebenarnya dilarang oleh surga. Jika dia diketahui oleh surga, maka dia akan dihukum oleh surga. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Yunek di video pembahasan.